dalam Imamat 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan meluruskan pemahaman pandangan seorang nenek yang sudah berumur, di mana dia diwawancarai di satu channel saudara kita Muslim. Nah, dia mencoba mengutip ayat dari Imamat 17 ayat 11, dan dia berkata bahwa itu orang Kristen itu menganggap ayat itu sebagai nubuatan yang digenapi di dalam Ibrani 9 ayat 22. Padahal Imamat 17 ayat 11 itu tidak bicara penebusan dosa katanya. Nah teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya yang berikut ini. Tadi kan kita bicara tentang Ibrani 9:22 ya, yang menurut beberapa teman Kristiani ini merupakan penggenapan dari Imamat 17:11 ya, yang tadi disebutkan dalam Imamat 17:11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa, dan digenapi dengan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah ya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini Ibrani 9:22. Jadi kalau toh dikatakan ini penggenapan dalam perspektif Kristen, itu memang hak teman-teman yang Kristiani ya. Dalam perspektif Judaisme tidak, karena dalam perspektif Judaisme itu Imamat 17:11 itu bagian dari Imamat 10-14, itu konteksnya adalah larangan makan darah. Darah itu haram atau tidak kosher ya, darah itu haram. Artinya begini, salah satu ciri agama Tauhid ya, itu ada makanan yang memang haram, sama babi, darah, terus bangkai ya kan, dan yang tidak sembelih atas nama Allah sama. Jadi itu memang, cuma dalam Judaisme lebih banyak lagi ya. Yang jelas darah juga haram ya dalam Islam. Jadi konteks Imamat 10-14 itu tidak bicara tentang penebusan darah ya, darah untuk menebus dosa bukan, tapi larangan makan darah. Itu dia teman-teman ya, videonya kita sudah tonton, kita sudah dengar bahwa di dalam Imamat 17 ayat 10-11 itu bahkan satu perikop itu tidak berbicara penebusan darah katanya. Itu berbicara larangan makan darah. Nah, kenapa darah dilarang untuk dimakan? Dia berkata bahwa darah itu haram dalam konteks itu. Nah, teman-teman, apakah Imamat 17 ayat 10 itu berbicara mengenai darah sebagai makanan yang haram? Mari kita cek apakah itu tidak berbicara mengenai penebusan. Mari kita cek dan kita kutip perkataannya itu. Dia mengatakan di situ dilarang makan darah karena haram. Adakah bicara darah sebagai makanan yang haram di konteks ini? Mari kita cek. Imamat 17 ayat 10-11. Perikopnya teman-teman, larangan tentang makan darah atau bangkai. Nah, ayat 10, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah bangsanya. Nah, di konteks ini Tuhan melarang makan darah. Bahkan kalau ada yang makan darah, Tuhan menentang dia. Tuhan melenyapkan dia. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa Tuhan melenyapkan dia dari tengah-tengah
bangsanya kalau mereka makan darah. Apa alasannya? Nah, dalam konteks ini ada alasan kenapa darah tidak dimakan. Apakah karena haram? Bukan, no. Kita baca di ayat 11. Bukan karena haram ya, kutip itu. Di ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu yang pertama. Bukan karena haram ya. Kenapa Tuhan melarang makan darah pada zaman Taurat itu? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nah, itu alasannya. Bukan karena haram, tetapi karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan Tuhan berkata, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, itu alasannya teman-teman. Baca sampai selesai, tidak ada disinggung bahwa darah itu haram dalam konteks ini. Kenapa Tuhan melarang makan darah? Karena nyawa makhluk ada dalam darah itu. Bukan karena haram. Inilah kalau tidak dipahami konteks ini dengan baik ya. Nah, jadi apakah ini bicara penebusan? Itulah alasannya di ayat 11 itu. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Untuk apa? Untuk apa ditaruh di atas mezbah? Nah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, jadi itulah sebabnya dalam konteks Imamat 17 ini ayat 10 dan 11 ada larangan dan ada alasan kenapa dilarang makan darah itu. Nah, jadi bicara pendamaian itu bicara pendamaian antara umat berdosa dengan Tuhan. Nah, kalau tidak, maka nyawanya yang akan lenyap ketika mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika ada orang yang berbuat dosa pada saat itu harus membawa seekor binatang. Untuk apa? Supaya ada yang menggantikan nyawanya itu. Nah, karena hanya dengan nyawa itulah yang bisa membuat orang berdosa itu berdamai dengan Tuhan. Kalau tidak, kata Tuhan, dia dilenyapkan. Setiap orang yang melanggar hukum Taurat pada zaman itu, nyawanya akan lenyap. Nah, supaya nyawa mereka tidak lenyap, maka ada seekor binatang yang menjadi pengganti mereka. Pengganti nyawa mereka. Karena nyawa ganti nyawa pada zaman itu. Nah, coba kita baca Ibrani. Ibrani 9 ayat 22. Begini firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Nah, ajaran darah ini itu kan hukum Taurat. Mengenai pengorbanan-pengorbanan itu kan ajaran dari hukum Taurat itu sendiri. Di mana mereka melanggar hukum Tuhan, maka yang dikorbankan adalah binatang yang berdarah. Nah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa sesuai dengan imamat tadi. Kalau tidak ada penumpahan darah, tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Dosa tidak bisa diampuni. Kalau dosa tidak bisa diampuni, yang menjadi korbannya nyawa manusia itu sendiri. Oleh karena itu harus ada ganti yang menggantikan nyawa orang yang berbuat dosa itu supaya dia tidak mati. Nah, karena sekali lagi ajaran Taurat, nyawa ganti nyawa ya. Bahkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, jadi supaya ada pendamaian harus ada yang menggantikan. Nah, bahkan Yesus juga itu berbicara tentang darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Coba kita cek di dalam Markus 14 ayat 24. Begini firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka
inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian yang mana? Itu perjanjian yang dimulai dari Taurat itu. Nah, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Karena jauh sebelumnya, nubuatan itu, darah Kristus itu yang akan tumpah di kayu salib itu jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan. Karena semalam saya sudah bahas masalah korban ini ya. Karena semua korban binatang dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, itu korban semua itu hanya gambaran dari korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus atau pengorbanan Kristus itu. Itulah korban yang sempurna, korban yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Nabi Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29 dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Anak domba untuk diapakan? Ya untuk disembelih. Darahnya itu dicurahkan untuk pengampunan dosa manusia. Dan itu sesuai ajaran Taurat. Makanya penggenapan seluruh hukum Taurat itu adalah memuncak pada pengorbanan Yesus itu. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 22 tadi. Dan juga di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 di mana Yesus disalib pada saat itu, maka darahnya keluar. Coba kita lihat sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yohanes tadi. Yohanes 19 ayat 33 sampai 34, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati di kayu salib itu, mereka tidak mematahkan kakinya. Itu sesuai dengan nubuatan, kakinya tidak dipatahkan. Ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesus mengeluarkan darah pada saat itu di atas kayu salib. Tertumpah darahnya sesuai dengan ajaran Taurat. Seperti yang saya katakan kemarin, kenapa orang Kristen tidak memberikan korban binatang lagi atau tidak membawa korban binatang di gereja kepada pendeta untuk pengampunan dosanya? Karena Yesus sudah cukup menjadi korban yang secara sempurna, di mana pengorbanannya berlaku untuk selamanya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.